Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, faqala tabarakallahu ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis taklim. Semoga Allah berikan ketentraman, kebahagiaan dalam hati kita, karena salah satu penyebab yang menjadikan seseorang itu diberi rasa tentram dalam hatinya itu ketika mereka kumpul-kumpul di masjid dalam rangka thalabul ilmi. Nabi menjelaskan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, siapa saja manusia yang mau kumpul-kumpul di masjid rumah Allah dalam rangka membaca kitabnya, wa yatadarrasunahu bainahum, atau dia memang mau mengkaji isi Al-Quran tadi, illa nazzalat alaihimus sakinah, maka pasti Allah bakal masukkan rasa bahagia dalam hatinya. Jemaah rahimakumullah, untuk sore hari ini kita kaji satu nasihat dari seorang ulama tabi'in, ya, Malik bin Dinar. Ini dulu dia mantan orang kaya, anak pejabat, makanya namanya Malik bin Dinar, Raja bin Harta, kan namanya aja sangar itu. Nah, beliau menjelaskan dalam salah satu qaul yang terkenal, beliau mengatakan ahbisu khamsan bi khamsin. Kamu cegah 5 penyakit yang dibenci Allah ini dengan 5 amalan. Jadi kata beliau ada 5 penyakit hati yang ini membuat hidup kita jadi sengsara, dan ini yang menjadikan kita dibenci Allah. Maka 5 ini dicegah, diobati dengan 5 amalan. Yang pertama kata beliau, ahbisul kibr bitawadu. Kamu cegah rasa kiber atau sombong, ini penyakit hati, merasa dirinya lebih baik. Sombong itu kan artinya yara nafsahu fauqa ghairihi. Itu definisi sombong itu, dia nganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain, atau nganggap orang lain itu lebih kecil, lebih rendah atau remeh dibanding dia. Lawannya adalah tawadu. Tawadu itu nganggap orang lain yang kita temui itu lebih baik, lebih tinggi dibanding dia. Nah, ini merasa dirinya lebih baik, ini termasuk penyakit yang itu sumbernya dari iblis. Iblis itu dikeluarkan dari surga, dosanya bukan membunuh atau zina, tapi merasa dirinya lebih baik dari Adam. Akhirnya kemudian dia dicap oleh Allah sebagai orang kafir. Bahkan penyebab yang menjadikan dia menolak perintah Allah, suruh sujud, dia nggak mau itu ya karena sombong. Maka bahaya sombong itu menjadikan dia menolak perintah Allah Ta'ala. Dia mengatakan, ya, ana khairu minhu, bagaimana saya suruh sujud kepada Adam, saya kan lebih baik. Perasaan dia itu lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam itu kan dari tanah. Rumangsane api lebih baik dari tanah. Wis perasaan kayak gitu keliru, tambah lagi dari pendapat dia yang keliru itu digunakan untuk menolak perintah Allah Ta'ala. Jadi kelirunya double 2 dia itu. Akhirnya disebut oleh Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan dan sombong, akhirnya dia kafir. Itu dampak dari kesombongan itu menjadikan pelakunya bisa kafir itu. Alhamdulillah, hati-hati ya, sombong ini memang menjadikan kita itu susah masuk surga. Bahkan ada kata kita rajin ibadah, ahli ibadah, itu kalau sombong, kata Nabi, enggak masuk surga. Siapa mereka? Mangkana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, enggak akan bisa masuk surga manusia yang dalam hatinya itu punya rasa sombong. Misalnya karena lebih sugih, perasaannya peh wong sugih, kemudian ngerti wong melarat luwih apik perasaannya. Atau karena dia jadi pejabat, perasaannya ngerti rakyat jelata, dia merasa lebih hebat, lebih baik.
Nah, ini sombong-sombong kayak gitu itu. Karena belum tentu orang yang jadi pejabat itu lebih baik, lebih mulia banding orang biasa, atau orang kaya lebih baik dari orang miskin. Padahal banyak loh orang miskin malah lebih mulia dibanding orang kaya. Ada orang yang eh, jelek tapi lebih mulia dibanding orang yang ganteng. Makanya ini yang berpotensi sombong itu biasanya pejabat, terus artis-artis ganteng-ganteng kuwi atau wong sugih. Karena kata Ibnul Qayyim, sombong itu kan ada 5 jenis. Sombong karena harta, berarti yang berpotensi sombong wong sugih. Yang kedua, sombong biriasa karena jabatan, berarti para pejabat itu berpotensi sombong. Yang ketiga ini adalah orang yang banyak amal. Nah, itu berarti para amilin, orang-orang yang amalnya banyak, bangun masjid, apa itu punya banyak jasa itu biasanya sombong. Kemudian cerita-cerita, anu ngerti ora, masjid sak tangmang kowe sik bangun sapa? Ngono kayaknya. Terus yang keempat sombong karena dohirnya, tampangnya. Nah, itu berarti biasanya kayak artis-artis ngono kuwi. Nah, yang kelima sombong karena ilmu, berarti aktivis. Nah, ini di antara 5 ini yang berpotensi sombong itu ya yang paling mengerikan yang kelima ini. Sombong kok karena ilmunya. Terus eh, orang sombong kok karena dia jadi aktivis, kan lucu banget tau kuwi. Misalnya wong sugih sombong ngono walaupun neraka tapi rodok member karena ya memang duitnya oke. Itu aja dilaknat loh, Pak. Misalnya jenengan nggo Innova anyar, terus ngerti koncone nganggo motor etek-etek, munggah mengkek-mengkek ngono terus rumangsane antum peh nggo Innova, rumangsane luwih apik ngono kuwi. Terus perasaan dia lebih mulia, belum tentu. Lah, awet kapan yang jadi pertanyaan gini, awet kapan nek duit itu bikin dia lebih mulia gitu loh. Terus juga awet kapan kalau jabatan itu bikin seakan-akan lebih mulia. Nah, ini karena Allah meletakkan kemuliaan itu bukan pada jabatan, bukan pada duit, tapi pada ketakwaan. Bisa jadi orang miskin lebih mulia karena lebih bertakwa, atau orang yang rakyat biasa RT bisa jadi lebih mulia dari presiden loh Wi. Kalau RT-nya lebih bertakwa. Lah gitu itu makanya kita jangan merasa mulia itu karena harta atau jabatan yang kita miliki. Tapi nek misalnya dia sombong, itu secara akal sik rodok memper karena memang yo sugih yo ganteng ngono. Ning yang paling mengerikan itu nek sombong karena ilmu. Sombong kok karena ilmu. Apa itu maksudnya? Ya aktivis. Ya ndek ben urung mondok wonge ora patek sombong. Basan mondok kok dadi kemaki. Ndek ben pas urung ngaji wong iki ketemu ya gelem tekon. Basan wis ngaji jenggote dawa malah ra gelem tekon, ketemu mentolong tok misale ngono kuwi awet kapan ngono lho ilmu agama bikin sombong kaya ngono kuwi awet kapan? Masalahnya ketok enek kok ya to. Nek nggonku alhamdulillah ora patek enek ngono kuwi. Nek nang ngisor-ngisor ngene iki rada enek ngene. Bukti ciri-ciri orang sombong itu ada 2. Pertama kata Nabi ini, batarul haq, menolak kebenaran. Jadi nek pengajian ngono blirit karena apa wong sombong ngono kuwi, alah sing ngisi cah kuwi ngono kuwi. Kuwi kan sombong to kaya ngono kuwi, ya to. Walaupun pinter Pak, walaupun antum kowe wis ustad ngono kuwi. Itu kalau memang waktune longgar, terus kira-kira ora enek kegiatan, ya toh, mbok ngrungokke pengajian ngono lho. Apa terus ngono ki merendahkan ilmu apa piye? Hah? Kowe ustad lho kuwi. Masa ustad tok melu ngrungokke pengajian, apa ora merendahkan ilmu? Justru yang rendah itu nek dia itu jane urung ngerti tapi gayane ra gelem. Nah itu sombong itu karena gitu, menolak kebenaran. Pokoke geleme nampa kebenaran ke kudu kok ustate apa wong sik disenengi. Nek wong ora disenengi, apa wonge luwih melarat, itu kemudian ditolak ilmunya. Nah, itu sombong itu meremehkan orang terus menolak kebenaran. Kata Nabi, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran terus meremehkan manusia. Orang itu nek menolak kebenaran ya nyepelekke wonge. Orang itu nek nyepelekke seseorang mesti menolak apa yang disampaikan. Misalnya gini, jenengan nganu nggih teng masjid enten pengajian. Kuwi nek wis nyepelekke wonge, kuwi mesti ra gelem ngrungokke, sik disampaikan mesti ditolak. Atau kebalikannya, misalnya jenengan ora nyepelekke wonge, tapi karena menolak kebenaran, ya toh, otomatis ya nyepelekke wonge. Kuwi memang pasangan. Nek nyepelekke orang ya akhirnya menolak sik disampaikan orang itu, sik disepelekke, atau misalnya dia karena menyepelekan orang itu nganggap orang itu apa namanya meremehkan orang itu berarti otomatis ya gimana ya orang nek menolak kebenaran itu mesti padha wae nyepelekke sik ngasih kebenaran itu loh.
walaupun ra kenal. Makanya hati-hati nih, kaitan dengan sombong itu diobati dengan tawadhu. Gimana tawadhu? Tawadhu itu menganggap orang yang kita temui lebih baik. Walaupun misalnya nggih, misalnya Pak, sik jenengan temoni iki jane murite. Tapi antum jangan nganggap nek kita tuh mesti lebih baik dari murid kita, belum tentu. Mungkin bisa jadi secara ilmu ya karena gurune luweh lebih baik ilmunya karena dia gurunya. Tapi dari sisi amal belum tentu loh Pak. Misalnya gini, saya duwe murid ngaji oke. Nah, terus perasaannya kene gurune luwih apik, belum tentu. Bisa jadi kita gayanya ngomong kebaikan, tibake muridnya dia bisa mengamalkan amalan yang lebih tinggi dari kita. Kita nyampaikan qiyamul lail, tibake dhewe malah sholatnya telat, subuh aja ya toh nek urung adzan urung tangi. Nah, sementara muridnya ya toh urung subuh wis tangi. Nah, kan lebih mulia muridnya. Karena berarti amalannya lebih bagus muridnya itu. Makanya jangan nganggap orang itu rendah. Mungkin dari sisi lain dia lebih rendah dari kita, tapi sisi lain mesti ada yang lebih baik. Kata Allah, la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan sekali-kali kamu meremehkan kaum yang lain atau menyepelekan orang lain. Asa ya ayakuna khairam minhu. Karena bisa jadi yang kamu sepelekan itu lebih baik. Ya tetap mesti lebih baik dari sisi yang lain itu mesti lebih baik. Makanya tawadhu itu jangan nganggap orang lain itu remeh. Antum nek ketemu sapa walaupun antum nggo mobil, nek ketemu wong sing nggo motor ngono aja rumangsa langsung lebih baik. Nek nggonku enek ngene iki yang ndek ben pas durung duwe mobil ngono ki ya rumangsaku ki wonge grapiak ngono. Pesen duwe mobil anyir ngono ki, weh ketemu nang perapatan ngono ki anu yang ngedunke kocone ora kok. Walah. Awit kapan mobil ngono garai sombong terus perasaane duwe mobil ki luwih apik ngono apa piye? Nah, itu makanya tawadhu itu gitu diri kita, nggak usah ketipu dengan bisikan setan. Setan itu bisiki, nek kita itu merendah, seakan-akan hina. Padahal asli nih, nek jenengan gelem tawadhu, itu orang hina malah tambah terangkat. Dalam hadis, Nabi mengatakan, wa may yatawaddau ahadan lillah, tidaklah orang yang mau tawadhu merendah, kecuali Allah akan angkat illa rafa'a bihi, maka pasti Allah akan angkat derajatnya. Jadi nek saya merendah malah saya terangkat. Nek kita pengen mengangkat diri malah jatuh. Itu, Gimana ciri-ciri orang tawadhu? Allah sebutkan di surat Al-Furqan itu minimal yang kelihatan itu ada 3. Di situ Allah mengatakan alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Orang kalau jalan di muka bumi dia tidak congkak. Jadi ketemu orang anggap orang itu lebih baik. Jadi tidak menampakkan kehebatan dirinya. Yang kedua apa? Idza khotabahumul jahilun qalu salama. Orang kalau tawadhu itu nek ditantang perkara dia digawe-gawe ke orang bodoh, dia menjawab dengan kalimat yang menyelamatkan. Nah, itu wong tawadhu itu kayak gitu. Ini prakteknya apa, Pak? Saya pernah ngerti sendiri itu pas dulu di Lamongan saya nyopir ke salah satu ustadz. Ini ustadznya terkenal. Dia bahkan jawara Butong P, Jawa Timur juara 1 dia. Gelut ngono mesti karo preman biasa-biasa. Telu apa papat ngono mesti menang kuwi no. Fisike wah kuat banget itu. Itu pas saya nyopir kan biasa jadi nyopirnya melayu petong polo ini kan bocah nom-nom itu. Wah, motornya diplong ngono, breng balap. Nah, balap bariku lindi. Nah, saya kan otomatis balap meneh. Lah kok kono tersinggung, wah balap meneh, bariku lindi meneh. Akhirnya tak balap meneh. Padahal aku niatnya ora kok gawe-gawe kita melakukannya stabil loh itu. Wah, ngono ki mah tersinggung. Aku jane rada emosi sithik ngono tak glayer sithik breng ngono kuwi kok wonge terus ngopo ngono kae to. Pas ngopo-ngopo ngono ki ya akhirnya mandek. Pesan mandek ngono ki wis ustaze iki ngomong wis anu antum nang kene wae. Tak aku sik metu. Tak pikir kuwi oh digibas ngono apa ora jengkang kabeh ngono wong ki jawara butong lho iki ya. Terus lah kok malah ustaz iki malah nganu Pak ngomong, "Aduh, maaf ini ya, ayo silakan ada apa tadi?" Oh, "Ini Pak, ini sopirnya nggak ada masalah." Ngono. "Oh ya ya, maafkan ini teman saya yang nyopir tadi." Gitu ya, ya, silakan silakan. Ngono iki. Malah minta maaf ngono aku jane, ulah lah. Namanya orang bodoh ki ya wis kita itu jawab dengan hal-hal yang menyelamatkan saja. "Oh ya, minta maaf." Ngono lak rampung to. Kesane ki kita ngetokke
menang ngono, wah orang ini tawaduk ini, saya berarti sadar betul, oh ini tawaduk tenan iki wong iki. Jadi kon gawe ulah sekali-kali dikampleng ngono lho karepe iki, karepku wah kampleng kae mesti kampleng lek kapok kae ngono. Tibake ora iki malah minta maaf iki. Wah, padahal jane misalnya itu gelem gitu ya, ala ki mbok bocah telu ki mau tenan itu. Mungkin sekali gibas ngono enam lho kita kuwi. Ya itu makanya orang tawadhu itu kata Allah idza khatabahumul jahilun kalau digetak atau digawe-gawe sama orang bodoh qalu salama. Dia bisa menjawab dengan kalimat yang menyelamatkan. Nah, dia kan kadang-kadang wetok hebat ngono, wah mencak-mencak, ngamuk-ngamuk. Nah, itu. Baik itu yang pertama. Yang kedua, ini wasiat saya hidup enak ini penyakit yang kedua, Pak. Ahbisil kamu cegah rakus atau ambisi, tamak, ya, qanaah. Karena rakus atau ambisi dunia itu penyakit. Itu bikin kita itu nggak pernah jadi wong sugih ya kayak ngono kuwi. Jane duwite akeh ning rakus pengen ngrayah kene. Dadi mbok duwite pira-pira kuwi tambah kurang. Antus duwe motor anyar, enek anyar keluaran terbaru meneh. Padahal jane ya tahun 2022 ning gandeng enek sik model anyar. Itu akhirnya ambisi meneh, akhirnya motor sik ning omah. Itu ora enek nilainya. Jadi dia merasa kaya orang di motor. Jadi sudah omah api, mbosan nonton luwih apik meneh, ambisi meneh. Akhirnya omah sik ning omah ya wis enggak dianggap lagi, wis duwe barang-barang apik. Itu karena rakus itu akhirnya kenikmatan yang ada itu jadi hilang. Maka kita tuh jadi karek fokus menikmati apa yang ada dengan qanaah. Maka kalau kita bisa qanaah, langsung kita akan dibikin oleh Allah Ta'ala jadi wong sugih. Walaupun jane melarat. Karena patokan sugih itu ternyata bukan dari banyaknya duit. Tapi kalau hatinya cukup. Nah hati yang cukup itu namanya qanaah. Nabi mengatakan ya, al qanaatu rizqun la yanfud. Orang yang qanaah maka dia punya rezeki yang enggak ada habisnya. Kuwi asline wong sugih. Karena apa? Dalam hadis Nabi mengatakan orang sugih, wong sugih itu bukan banyaknya duit. Kata beliau laisal ghinaul amwal. Namanya wong sugih itu bukan kok duitnya yang banyak, walakinnal ghina, tapi namanya wong sugih ghinaun nafs, nek atine cukup. Mbok sugih blegedu, tapi nek atine kuwi kurang, maka dia melarat. Kebalikannya, walaupun jane dia biasa tapi nek ati cukup malah sugih itu. Makanya patokan sugih itu bukan banyaknya duit. Kalau antum rakus ambisi dunia, maka sebanyak apapun tetap melarat. Maka dalam hadis, mangka nanti dunia akbaru hamiha. Siapa yang ambisinya itu cuman ngelumpuk ke duit dunia, jalal fakro baina ainihi. Maka sama Allah dibikin dia tuh kurang terus. Saya tuh pernah ngobrol sama salah satu wong sugih. Dia takmir masjid terkenal di mana ini, di masjid yang makmur setelah Jogokaryan itu di Sragen ya. Itu ya. Itu dia punya usaha ayam geprek itu sampai 40 cabang. Ya, dia itu cerita, dulu pas urung dadi takmir, pikiranku ke pokoknya golek duit. Saya jane wis kecukupan jane Sat. Ya, saya punya dua usaha, dua toko yang gede itu, yang satu di Madiun, yang satu di Malang. Wah, itu itu per hari dapatnya hampir 4 juta, itu laba bersih, terus dipotong bayar karyawan, listrik macam-macam per hari dari dua ini 4 juta. Nah, 4 juta nek ping sesasi, papat ping 30 ke ora wis 120 juta aku laba bersih. Kuwi aku karek tenguk-tenguk ngono tok kuwi ben sasi entuk 120 juta. Coba. Tapi pikiranku saat itu, wah semuanya ini duwe loro, nek aku duwe telu berarti kok duwe duit 150 juta. Nek aku duwe papat, ya toh, tokoku papat, nah berarti per bulan aku iso 200 juta. Akhirnya pikiranku apa duit segitu tuku lemah meneh. Bahasan tuku lemah tak bangun, buka meneh. Akhirnya duitku entek. Nah sananya ngelumpuk meneh, itu akhirnya saya buka lagi jadi 4. Ya kemudian duitnya habis lagi. Terus akhirnya sampai tua, sampai umur yang 45 ke pikirannya buka cabang, tuku lemah, buka cabang, tuku lemah. Ya kena rata stop ini teko kapan kaya ngono kuwi. Oh ngasih mati aku lho nggur buka cabang bae. Akhirnya rata duit. Akhirnya utang dia kan banyak. Salah satunya itu beli tanah itu nang Bali. Itu kan apa namanya harganya mahal itu. Akhirnya ngutang, saat itu ngutang buang, akhirnya batine kok toko-toko apa namanya usaha itu buka itu gue nutup itu terus
Akhirnya ora tau duwe duit, perasaane duwite akeh mlebu nggo nutup kono, nutup kono, nutup kono. Akhirnya dia mikir ki nek ora di-stop ki iso nyetop ki nggur rasa syukur ya toh. Akhirnya wis bismillah. Seorang buka cabang ya toh. Akhirnya lemahnya itu sik mau dituku didol meneh. Akhirnya duit yang itu nggo nutup lunas. Besan lunas, akhirnya wis ora nambah-nambah, wis diterima-terimake itu punya. Dulu pernah sampai 40 cabang terus nggak tahu tinggal berapa. Wah, itu ngrasake dadi wong sugih banget itu. Mungkin sekarang ada 30 cabang. Nah, 30 ini per satu aja misalnya sejuta aja lah banyak. 30 juta per hari. Nah, 30 juta ini berarti bayangke satu bulan apa ora 1,2 miliar kuwi labanya. Ngrasake dadi wong sugih tenan karena wis ora duwe ambisi. Coba antum misalnya nampa arisan 20 juta. Ning ora ambisi macam-macam pokoke dinikmati, wis ora niat aneh-aneh misale ngijolke TV, ngijolke motor ngono, duit 20 juta kan nganggur to kuwi. Wah, dinikmati kuwi dadi wong sugih kuwi. Walaupun 20 juta. Ning kebalikannya antum ngerti-ngerti gagas tuku NMAX anyar 20 juta langsung entek ora cukup kok kuwi. Sik diutang akhirnya melarat meneh akhirnya itu. Nah, maka obatnya kita tuh ben dadi wong sugih itu caranya antum mencukupkan diri atas apa yang Allah beri, ya toh, sehingga antum bisa berbagi sedekah. Itu dadi wong sugih nek ngono kuwi. Walaupun jane orang nonton itu melarat. Misalnya ngeten, Pak. Jenengan ke jane tuku Innova Reborn regane 470 kae, ya toh, sik tipe tertinggi 500 ngono wae. Iki jane iso karena duwe saldo ning tabungan ki 550 juta. Tapi jenengan wis ora niat wis pokoke qanaah, mobile seri tahun tuwek ya wis dinikmati, omah ya walaupun omah wis zaman kawak sing penting penak ora bocor ya dinikmati, motor ya wis penak-penak ngono kuwi ora usah ndadaki jol sik anyar. Nah, coba jenengan ora ndek utang, ora mikir setoran, duwe simpenan 550, kowe to wis ora nyambut gawe, parek menikmati, iso berbagi, iso sedekah, ya to. Itu kan orang nonton kira-kira sugih napa mboten coba jenengan? Mesti dianggapnya biasa, wong omahe yo elek, motore yo biasa, mobile yo tahun tuwek, ya toh. Orang itu nonton itu mesti dianggapnya wong biasa, wong melarat. Ning jenengan sik ngrasake, kira-kira sugih napa melarat? Coba. Kon wong sugih banget, coba kebalikannya misalnya, jenengan jane duit nganggur 500 juta, terus langsung tuku apa namanya Innova Reborn regane 550, duitnya langsung entek. Terus akhirnya apa ngrehab omah, juga omah sik magrong-magrong, ya toh, harga keluaran terbaru. Itu akhirnya ben iso lunas pakai KPR 20 tahun. Terus motor ya toh ijolke NMAX anyar, akhirnya leasing 4 tahun. Akhirnya mobilnya memang anyar, Innova anyar. Omahe yo ketok omah mewah, motore NMAX anyar. Ya toh. Wong-wong niku nonton jenengan sugih napa mboten? Wah, sugih banget to. Weh, mobil ning jenengan sing ngrasake ra duwe simpenan, mikir setoran, terus ora iso berbagi, ora iso arep jajane mikir-mikir. Wong mobil mewah, mobil anu kok arep jajan mikir-mikir. Itu wong nonton itu sugih tapi jenengan sing ngrasake melarat. Milih pundi? Ya toh, dianggap melarat ning jane sugih banget karena simpenane pirang-pirang padahal omahe elek, mobilnya elek ning simpenane iku lho pirang-pirang. Apa kita dianggap wong sugih yang aslinya melarat, utang akeh setorane pirang-pirang. Itu makanya urip itu ben penak sudah antum qanaah gitu aja. Kata Imam Syafi'i, idalaka qalban qani'an anta ma'amalikud dunya sawa. Nek jenengan itu duwe ati sik wis cukup, maka kamu sama raja dunia sama. Yakin sama, Pak. Aku dhewe kadang-kadang mikir-mikir, ini adike penting nrimo ya qanaah. Aku karo presiden ngono padha ya. Saiki presiden omahe pirang-pirang, wingi lulus dadi presiden njaluk lemah, wombone ngasih apa 1,2 hektar neng posisi strategis banget coba. Kaya ngono ki terus misalnya duitnya akeh banget le ngapusi ngono misalnya. Itu karo adik kan ya padha wae to. Kono duwe mobil akeh, tapi sama kita mobil siji, ya padha. Kono karo tas dhewe biasa, ya kan fungsine padha to. Kono motor ngasih harga 150 juta, duwe Harley Davidson sih harganya 1 miliar. Kaya ngono ki karo motor ngono kan ya padha wae to, fungsine ngono. Padha-padha kudanan lho. Karo NMAX apa bedane karo Harley rega 1 miliar, karo NMAX rega 30 juta. Ya kan ya padha fungsinya.
Sok-sok nek kebut-kebutan ngono kuwi, nek dalan sempit-sempit malah menang NMAX lho. Nah, masalahnya kono kabotan arep ngeplek-ngeplek ra patek wani, terus rame, itu padha wae coba. Terus kono presiden misalnya duwe klambi 1000 setel. Lah karo dhewe klambi misalnya 10 setel, kan ya padha sik dienggo tuh nggo 1 setel. Omahe pirang-pirang setiap provinsi duwe karo ade omah siji, omahe sik dipakai kaya nggo 1 to rumah itu. Justru wong niku nek saya sugih, itu semakin banyak sih nggak kepake. Persis jenengan nek bayangke duit itu, Pak. Itu ben penak persis dengan air. Itu Allah gambarkan duit, harta dunia, plek persis dengan air yang Allah turunkan dari langit. Kata Allah itu di surat Al-Kahfi, darabahu masal hayatid dunya kalma'in anzalnahu fis sama. Gambaran harta dunia itu seperti air yang Allah turunkan dari langit. Banyu niku ya toh. Iku mbok oke kaya ngopo ki ora fungsi. Jenengan butuhe banyu lho sepiro coba. Jenengan misalnya banyu itu sedina niku sak bak niku cukup, terus ngasih duwe banyu kok ngasih pirang ewu bak ngono terus nggih apa coba? Yang kita butuhkan misalnya jenengan cukup setengah dim cilik ngono, sepenting mengalir walaupun itir-itir toh, tapi mengalir terus itu cukup. Ya toh, nggo mandi, nggo ngombe, nggo isa-isa umbah-umbah cukup. Ya coba. Kayak gitu kok terus dadak golek banyu ngasih ribuan dim, ya mlebu kabeh nang omah. Terus nggih apa? Guwak terus. Saya itu punya banyu itu ya toh, itu nggo setengah dim loh, tapi banyune gede terus. Kuwi guwak terus ngono ya, Pak. Lah guwak terus lho nggih apa coba? Sik diombe yang nggo semono, nggo wudu yang nggo semono. Ambayangke iya duit kene akeh ya. Padha wae ra dienggo. Akhirnya nggo hal-hal mubadir. Tuku jet ngono barang nggih apa? Jet pribadi. Lha nggo mesti 3 sasi pisan. Parkir bayarnya per jam. Nek arep nganggo nyupiri dhewe ya ora iso. Wong nyupir jet emang iso, nek ora pilot ngono emang iso. Asline tak pikir-pikir wong sugih ki kaya wong kentir kok asline kuwi. Jet regane ngasih 140 miliar. Raffi Ahmad tuku jet 140 miliar. Walah. Ora iso nyopir. Parkir ora iso ning omah. Walah, ya nek tak pikir-pikir terus mobil kok ya ngasih 16. Sik dienggo ya mung siji. Ngono ki sik ngopeni sopir barang. Nyopir dhewe ya iso dadak ngopeni sopir. Misalnya aku mobilitas tinggi oke banget ngono ora bayar sopir. Nah nek sopir ki terus malah ora penak asline nek sopir ki. Arep gojek-gojek karo bojone enek sopir. Arep madang ngono ki jane sederhana enek sopir. Dadi nganyel ki dadi arep cerita-cerita dadi ora bebas enek sopir. Lan aku wegah ngopeni sopir ngono kuwi. Terus ya sopirnya wegah nyopiri mobilku. Lah mobil kono dadak bayari sopir barang mesti. Itu, Pak. Ya urip kuwi wis kita nek kono ae dadi wong sugih tenan asline. Sekarang yang ketiga. Ahbisil hasad biridho. Kamu cegah penyakit, ini penyakit yang ketiga. Yang bikin hidup itu jadi susah itu ya iri, hasad. Hasad itu apa? Definisi hasad. Hasad itu yukrihu nikmah ala ghairihi. Orang itu nek iri, itu ya kata Nabi, dia sangat benci atas nikmat yang dimiliki orang. Jadi koncone untuk nikmat kok jengkel. Itu iri nih kayak ngono kuwi. Kemudian dia pengen nikmat itu hilang pada orang itu. Nah, iso malah pindah ke dirinya. Wah, gitu yang paling parah. Insyaallah. Itu menghilangkan hak dan kewajiban saudara muslim. Parah-parahnya orang Islam. Kuwi nek normal loh wong Islam. Ki nek saudaranya entuk nikmat kan melu seneng to. Misalnya ngeten, Pak. Niki kanca ngaji ngeten niki, enten sik tuku mobil. Kuwi nek atine ki wonge apik, kan kudune melu seneng to. Alhamdulillah kancane dhewe bisa tuku mobil. Ya to. Kuwi nek wonge apik ngeten niku. Nek wonge kena musibah, kuwi nek wong normal ya iku mesti mesake, lain mesake ya. Kena musibah, akhirnya kita pengen bantu, ada rasa simpati. Itu nek wong normal. Nek wong iri itu, dia tuh koncone untuk nikmat itu jengkel banget. Embuh, jengkel urusan apa ngono lho. Wong nikmat wong dheke dhewe sik entuk, sik golek duit ya dheke, sik entuk rezeki ya dheke, blas orang ngerepoti kita lho. Lah kok awake dhewe melu jengkel. Coba. Wong misale ngutang ya sik bayar kono, lah kok kemudian awake dhewe melu jengkel itu lho.
Makanya orang yang iri, dia disiksa oleh Allah Ta'ala dengan perasaan jengkelnya ke orang lain, padahal orang lain itu nggak ada urusan apa-apa dengan kita. Dan orang yang iri itu sama saja membenci nikmat Allah. Coba, misalnya ngeten Pak, saya tuku mobil terus jenengan iri. Itu nek dipikir-pikir, itu jenengan padha nyalahke Allah Ta'ala. Kok iso? Wong ora nyambut gawe lho kae. Kerjane nggo runyar-runyur, tok lam taklim kok bisa tuku mobil. Nah, ayo kuwi koyo ngono ki terus piye koyo ngono ki? Kuwi padha nyalahke Allah Ta'ala to. Kuwi seakan-akan Allah Ta'ala ki ling ngedum rezeki ora pas ngono yae. Lah kok iso kono iso tuku motor anyar? Padahal sekolahnya ndek ben bodoh lho kae. Lah ndek ben aku malah ranking 1 kono ranking keri dhewe kok kono iso tuku aku ora. Ngono ki nyuruh nyalahke sapa kaya ngono kuwi coba? Masyaallah. Kira-kira Pak, nek menurut jenengan, orang sik iri, ya toh, sama sik diireni, ya toh. Kalau kita merasakan apa perasaan bingung, stres, sedih, kira-kira ya yang sedih itu sik iri apa sik diireni coba? Kan tuh bisa ngerasa gitu. Orang tuh nek iri tuh lagi dibayangke aja wis wonge rekoso banget kok. Mikir kalau pulau bae, piye ya? Kok iso tuku mobil ya? Duit kondi ngono mikir wae. Padahal sik diireni ki mau wis turu ket mau. Awet jam 8 wis turu dhek sik kelep-kelep teko jam 09.00. Ha iki kira-kira sik susah ki sik iri apa sik diireni kaya ngono ki. Makanya penyakit ini diobati. Gimana obatnya? Ridho. Ngono ki abot banget nek ora kulino mengikhlaskan dirinya untuk ridho terhadap ketetapan Allah Ta'ala kuwi enek guru iri. Dan iri ini satu profesi ya. Profesi podo-podo sak profesi biasanya. Tukang jahit karo tukang jahit. Petani karo petani. Bakul ya irin karo bakul. Ustad karo ustad. Ngono kuwi iri kuwi. Dan ini penyakit yang setan itu masuk untuk merusak. Makanya jenengan mbok amalane oke kaya ngopo. Ning nek ngopeni penyakit kok senengane wong iki iri, ora seneng, wong liya entuk nikmat ora seneng. Itu amal soleh rontok Pak, entek itu. Kata Nabi, iyyakum wal hasida fa inal hasad yakulul hasanat kama takulun nar al hatabah. Kamu jangan iri karena iri itu akan menghabiskan amal soleh kayak api menghabiskan kayu bakar. Nah, itu. Kemudian yang keempat sekarang, ahbisil hazan bidzikrillah. Kamu cegah rasa sedih, kowe urip sik ora tenang, ora iso bahagia, ya toh, okeh problem dengan zikir. Pokoknya kita itu kok uripe ora tenang, sedih, ora patek bahagia, kuwi asline nggur kurang zikir kuwi. Kata Allah mengatakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang beriman itu nanti bakal diberi rasa bahagia dalam hatinya dengan zikir. Jadi gini Pak, orang itu kan kadang-kadang nganggep bahagia itu lewat maksiat, mabuk, panganan. Rumah saya bahagia itu iso mangan enak, iso nuruti syahwat. Itu bahagia yang paling bawah namanya ladat. Kata Ibnul Qayyim, bahagia itu ada 3 tingkatan. Bahagia yang paling bawah ini sumbernya dari setan, itu bahagia yang sangat sebentar, hanya bahagia pas dilakukan tok. Nek wis rampung leng lakoni bahagianya hilang. Itu dalam Islam namanya ladat. Ladat itu nggur kesenangan. Misalnya mabuk, seneng-seneng, dogem, dangdutan, maksiat. Wis seneng ning sedelok banget itu. Ya pas dangdutan kuwi selesai, ya stres meneh. Zina, gue tak seneng pas itu. Habis itu, dia disiksa terus itu. Ada kebahagiaan yang kedua itu namanya najah. Najah itu bahagia yang lebih lama tapi ya enggak abadi. Itu ketika tercapai tujuan, misalnya jenengan pengen duwe omah apik, pengen duwe mobil apik, terus nabung 10 tahun ngasih duwe omah apik, kuwi senengnya awet kuwi rada suwe dibanding yang pertama. Karena ini senengnya ini bukan dari setan, tapi ini enggak abadi. Itu nanti nek enggak dirawat dengan qanaah, dengan syukur, ya hilang, membiasa karena sifat dunia itu membiasa. Jenengan duwe mobil apik seneng to, iku iso sasi rong sasi telung sasi, nek iso syukur iso bertahun-tahun. Tapi nek ora bersyukur, paling sasi rong sasi wis biasa, suwe-suwe bosen meneh. Itu. Nah, yang tertinggi ini bahagia yang sumbernya dari Allah, namanya dalam istilah Islam itu sakinah. Itu bahagia yang permanen karena sumbernya dari Allah. Lah itu letaknya ya bukan lewat maksiat atau tercapainya dunia, tapi lewat zikir. Misalnya baca Quran, zikir ngaji itu kan zikir.
Makanya antum nek cari bahagia itu ojo kok lewat maksiat kuwi bahagia yang sangat sebentar sumbernya dari setan. Oh, bariku stres meneh, tapi bahagia itu lewat dzikir, baca Quran, ngaji, ibadah, kan jenis dzikir banyak tuh, salat itu. Itu nggih. Itu sudah Isya. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.